Kami dari kelompok 3, sebelum melakukan wawancara, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Melia. Saya Zamira Septi Ramadhani. Saya Asya Kirani Herfianti Putri. Saya Raka Azizi. Saya Kifaringga Kapital Haq. Saya Muhammad Nazif Benzena. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Bu Rosi, guru fisika Semanli, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Nah, jadi hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru dari SMA Negeri 5 Kota Bogor nih, yaitu Ibu Rosi. Nah, buat yang belum tahu, Ibu Rosi ini merupakan guru fisika di sekolah SMA Negeri 5 Kota Bogor. Apa sih tujuan wawancara ini? Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang perjalanan hidup dan inspirasi beliau dalam dunia pendidikan. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Jadi untuk pertanyaan pertama kita ini ingin tahu nih Bu, apa sih alasan Ibu untuk menjadi guru fisika di sekolah SMA N 5 Bogor ini? Oke, alasan menjadi guru fisika sih waktu itu berawal dari SMA. Ibu suka banget fisika. Ketika ibu bisa mengerjakan soal itu dapat kepuasan tersendiri gitu. Jadi ketika bisa itu akan sangat senang sekali, memberikan kebahagiaan. Udah gitu gurunya juga emang memberikan pemahaman yang memang mudah untuk diikuti gitu. Jadi terus gurunya juga asik gitu. Betul. Jadi kenapa enggak gitu, nanti pengen banget jadi guru fisika yang menyenangkan gitu, yang bisa membuat paham siswa-siswanya gitu. Udah dari lama juga ya Bu. Iya betul. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh Aisyah. Jadi kira-kira kapan dan apa yang membuat ibu memutuskan untuk memulai karir sebagai seorang guru fisika? Oke. Sebenarnya juga ibu lupa juga sih, cuma kata orang tua ibu dulu tuh waktu kecil memang cita-cita ibu jadi guru gitu ya. Kemudian dan itu ketika SMA ibu memutuskan untuk menjadi guru fisika gitu. Dan juga waktu itu kan seperti sekarang, seperti apa tuh yang undangan ke PTN tuh namanya apa? SNBP. SNBP. Ibu waktu itu keterima di UPI jurusan fisika. Jadi seperti oh ya udah jalannya mungkin ya gitu. Seperti itu. Gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Bu. Betul. Nah, kan Ibu ini keterima di SMA Negeri 5 sebagai guru. Nah, dari banyaknya pilihan pelajaran, mengapa Ibu memilih untuk menjadi guru fisika, Bu? Oke, betul. Sebelumnya sih waktu itu ibu juga tertarik sama kimia ya, karena di situ ada kayak rumus-rumus molekul, hafalannya kayak enak juga, terus kayaknya seru gitu ya main reaksi-reaksi di lab seperti itu. Tapi ketika belajar fisika itu ibu ngerasa waktu itu selain ngerjain pakai angka-angka juga ternyata bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Jadi benar-benar kita bisa menyambungkan konsep teori sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi ngebayangin betul. Ngebayanginnya gitu. betul. Ngebayanginnya juga jadi kayak ya udah terbayang gitu ya dan teralami dan juga. terbukti juga Betul, kan, terbukti bisa juga. Teralami juga gitu. Gitu Bisa ya. lebih tahu dari saya juga. Iya betul, kayak gitu. Jadi fisika ya udah yuk gitu. Dan ternyata emang apa sih kayak ada soal misalkan ibu waktu itu nggak bisa tuh, tapi jadi pengen terus bisa ya kalau memang udah suka tuh, jadi kayak nyari lagi gitu. Betul. Jadi emang gitu kan. gitu. Jadi terus kepo gitu dan akhirnya bisa, ketika bisa seneng banget gitu. Oke. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Di mana Ibu mendapatkan pendidikan dan pengalaman mengajar fisika? Oke. Ibu waktu itu S1-nya di UPI Bandung ya. Oke, siapa yang udah pernah ke Bandung, siapa? Bandung udah, UPI-nya enggak. Oh, UPI enggak. Oke, apa yang kalian tahu sih tentang Bandung? Mungkin ada Dingin. Aku ITB. Oh, ITB. Pasif. Bola, oke deh. Iya. Ya, memang di sana ya 5 tahun Ibu di sana di Bandung, kemudian setelah cukup lama Ibu coba mengajar, kemudian di tahun 2018 Ibu baru tuh lanjut ke S2 di Unpad Bogor. Pindah Bu. Pindah. Maksudnya
lanjutnya di Bogor aja gitu. Jadi kayak iya kayak back home kayak gitu ya. Di Bogor kalau S2 cuma 2 tahun. Jadi 2020 selesai kuliah. Tapi itu juga sambil kerja di sini sih ya, ngajar di sini. Oh, berarti gitu. udah lama juga di sini. Iya, ngajar di SMA 5 itu sejak 2005. Oke, kalian udah lahir belum ya? Belum. Ya, ibu udah mulai ngajar tuh waktu itu. Gitu sih. Tapi memang sebelum di SMA 5 juga pernah ngajar juga di tempat lain. Di Bandung Bu? Di Bandung pernah juga. Di Bandung juga. Iya, karena memang setelah lulus ibu nggak langsung pengen pulang ya, jadi lanjut di Bandung aja ngajar gitu. Kemudian di Bogor juga ada beberapa sekolah yang pernah ibu ajar gitu. Kemudian tiba-tiba ada tes, alhamdulillah keterima PNS-nya, ditempatkannya di sini. SMA 5 ya. Tapi paling lama di SMA 5. SMA 5 ya, dari 2005. Itu semua tingkat SMA semua, Bu? Ya SMA. Tapi pernah juga ibu ngajar di suatu pesantren yang ada SMP SMA, jadi ibu ngajar SMP SMA juga. Dan ngajarnya bukan cuma fisika doang, jadi kimianya juga iya, matematikanya iya gitu. Ya gitu deh ya. Hitung-hitungan pokoknya. Oke, ada. Lalu untuk pertanyaan kelima, kan ibu jadi guru fisika nih di SMA 5. Kadang kan ada anak-anak yang nggak suka sama fisika. Nah, jadi gimana sih cara ibu untuk ngebuat fisika itu menjadi lebih menarik untuk anak itu? Siap. Ya itu jadi kayak tantangan sendiri ya buat ibu. Kayak fisika itu kalau dibawa terlalu serius juga akan bikin pusing dan susah dia mengerti. Jadi ibu pengen banget cari cara yang memang bisa gampang dipahami. Kayak misalkan kemarin kita ada main game pakai aplikasi pet. Itu kan bisa dengan aplikasi apa sih di situ, roller coaster ya? Skateboard ya, skateboard. Kemudian bikin lintasan roller coaster. Tapi kita lihat ada apa di situ, grafik energinya kayak gitu. Jadi lewat kayak aplikasi simulasi atau juga praktek di lab kayak gitu ya. Kemudian juga pas materi agak pelan-pelan aja gitu. Yang penting siswa bisa paham gitu. Kemudian latihan soal diperbanyak ya. Terus yang paling penting adalah guru tuh tidak cuma memberi materi, tapi kita ngecek satu persatu siswa gitu, berkeliling gitu, sampai mana mereka paham atau kesulitannya di mana kita bantu gitu. Seperti itu sih. Ya. Kalaupun ada yang susah mengerti, artinya guru memang ibu harus lebih membimbing lagi gitu, di manakah nggak ngertinya gitu sih. Ya. Ada aja sih yang kesulitan ya, namanya juga hitungan gitu. Betul ya. Gitu ya. Halo Ibu. Aisyah. Selanjutnya kalau ada dan siapa kira-kira yang membuat ibu terinspirasi menjadi guru fisika ini? Kalau inspirasi mungkin waktu ya kembali ke SMA ya, waktu itu guru ibu tuh ngejelasinnya enak banget. Kemudian memenuhi keingintahuan ibu ketika mengerjakan soal fisika itu seperti apa cara-caranya gitu. Jadi dibikin pusing ya, Bu? Iya, nggak dibikin pusing. Terus ternyata fisika itu ketika kita bisa puas banget gitu ya. Dan guru yang asik, guru yang seru itu bisa membantu siswa untuk lebih memahami daripada guru yang selalu serius atau marah-marah atau galak atau terlalu tegas gitu. Jadi dari situ sih mungkin guru SMA ibu ya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Rosi. Nah, kan Ibu di sini sudah di Semarang ini udah dari 2005. Dari 2005 sampai sekarang nih, ada nggak sih momen-momen yang masih membekas di ingatan Ibu atau yang momen indah di sekolah ini? Oke. Yang paling sering sih mungkin di kelas ya, ketika siswa bisa ngerjain itu kepuasan. Oke. Yang paling sering sih mungkin di kelas ya, ketika siswa bisa ngerjain itu kepuasan tersendiri juga buat ibu gitu ya. Terus ketika ngelihat anak-anak seneng gitu ya, suka sama fisika, ada juga yang bilang langsung gitu, Bu, saya jadi ngerti fisika nih diajar sama ibu. Asik, itu udah puas banget ya. Ya, selain itu juga ada yang misalkan tiba-tiba, Bu, saya mau pilih jurusan fisika kuliahnya gitu. Padahal tadinya nggak terlalu paham fisika,
karena katanya terinspirasi dari ibu gitu, asik. Terus pas ketemu lagi sih emang mereka juga ada, ternyata nggak semudah di SMA gitu ya. Tapi ya emang begitu kan ya, kalau ilmu kan makin lama memang harus dipelajari gitu. Itu sih yang bikin bangga. Kemudian ada yang lulus juga dari fisika, kerjaannya bagus gitu, itu juga jadi kebanggaan tersendiri gitu. Ya, itu jadi momen indah juga gitu. Oke. Wah, ternyata teman-teman perjalanan Bu Rosi dalam dunia pendidikan sangat terinspirasi dan banyak banget pengalamannya ya. Nah, demikian wawancara kami hari ini. Terima kasih untuk Bu Rosi telah memberikan kesempatan untuk wawancara, dan mohon maaf mengganggu waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan wawancara ini. Semoga wawancara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.